Om Swastiastu. Nama saya Gede Agus Suryawardjana, NIM 20120311021 dari Rombel 20, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Agama Hindu. Yang pertama yaitu contoh pengembangan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu adik dalam belajar dan membimbingnya dalam mengerjakan tugas, membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua yaitu selalu menjaga lingkungan hidup dengan cara memberi makan hewan dan merawatnya dengan baik, menyiram tanaman yang ada dan memberikannya pupuk. Yang ketiga yaitu menghormati sesama umat manusia, tidak saling mencela umat yang berbeda, serta selalu menolong yang sedang membutuhkan. Yang kedua yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut pendapat saya, hal tersebut bisa terjadi karena mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali, serta mantra dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seorang. Mantra seperti energi atom yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Jawaban yang ketiga yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah kita alami dalam renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembuhkan dosa-dosa dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembuhkan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup saya itu menjahili teman dengan sesuatu tapi gagal sehingga perbuatan jahil tersebut berbalik mengenai diri saya sendiri. Pengalaman saya yang kedua yaitu saya pernah mengambil uang teman, namun keesokan harinya uang saya lebih banyak hilang dari yang saya ambil kemarin. Pengalaman yang ketiga yaitu suatu hari saya tidak berpamitan kepada orang tua. Kita mau pergi berlibur, akhirnya dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan itu akibat dari tidak hormat kepada orang tua dan tidak meminta izin ketika keluar ke rumah. Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan yoga yang disebut dengan Ashtanga Yoga. Yang pertama yaitu yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengenalan diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Yang kedua yaitu niyama. Niyama yaitu bentuk pengenalan diri yang lebih bersifat rohani. Yang ketiga yaitu asana. Asana yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin. Yang keempat yaitu pranayama. Pranayama yaitu mengatur napas sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan yaitu puraka menarik napas, kumbhaka menahan napas, dan rejaka mengeluarkan napas. Pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sarana yang diinginkan.
Yang ketujuh yaitu dhyana. Dhyana yaitu pemusatan pemikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Yang terakhir yaitu samadhi. Samadhi yaitu penyatuan Atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Bila seorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran suci dan wahyu Tuhan. Selanjutnya yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan pranayama. Hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan pranayama adalah dalam setiap melaksanakan gerakan yoga apapun, baik suka yoga Surya Namaskara dan yoga asanas lainnya pasti memerlukan yang namanya pranayama atau pernapasan. Karena dengan adanya pengaturan napas dan pelaksanaan yoga, maka akan dapat membantu yoga untuk memfokuskan pikiran, mengurangi beban pikiran, dan meringankan tubuh. Selain itu, dengan melakukan pernapasan yang teratur dan baik dalam yoga, yang dapat melaksanakan Surya Namaskara yaitu dilaksanakan pada pagi hari pada saat udara masih segar dan bersih, maka akan mampu meningkatkan kesehatan pernapasan atau organ-organ yang bekerja dalam proses pernapasan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan Surya Namaskara. Yang pertama yaitu Pranamasana, yaitu sikap berdoa. Yang kedua yaitu Hasta Uttasana, yaitu sikap kedua lengan terangkat. Yang ketiga yaitu Aspasancalasana atau sikap menunggang kuda. Selanjutnya yaitu Astanga Namaskara, yaitu pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh. Selanjutnya yaitu Bhujangasana atau sikap kobra. Selanjutnya yaitu Aspasancalasana, yaitu sikap menunggang kuda. Astana Uttanasana atau sikap kedua lengan terangkat. Itu Pranamasama, sikap berdoa. Padahastasana, sikap tangan sampai kaki. Parpatasana yaitu sikap gunung. Bhujangasana yaitu sikap kobra. Padahastana yaitu sikap tangan sampai kaki. Selanjutnya yaitu Ida Sangyang Widiwasa bersifat Wiyapaka, yang artinya ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bukti Tuhan ada di mana-mana yaitu pada saat kita kesusahan kita memikirkan Tuhan. Pada saat membayangkan seperti itu saja sudah bisa membuat kita merasa tenang dan nyaman. Peristiwa tersebut telah membuktikan Tuhan ada di pikiran kita yang membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Selain peristiwa tersebut, di dalam diri kita terdapat Atman atau percikan kecil dari Tuhan yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang ini. Karena di setiap makhluk ciptaannya pasti ada Atman dan makhluk hidup ada di mana-mana. Hal tersebut kembali membuktikan Tuhan ada di mana-mana. Berikutnya yaitu contoh perilaku pengembangan kasih dengan mengikuti kebenaran yang diajarkan dalam pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, cinta kasih sayang terhadap keluarga, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua yaitu membantu adik dalam belajar dan membimbingnya dalam mengerjakan tugas, membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga yaitu selalu menjaga lingkungan hidup dan memberi makan hewan peliharaan dan sering menyirami tumbuhan untuk menjaga ekosistem di lingkungan rumah. Yang keempat yaitu menghormati sesama manusia, tidak saling mencela, umat yang berbeda, selalu menolong yang sedang membutuhkan.
Yang berikutnya yaitu pentingnya yoga asanas untuk meditasi. Yoga asanas adalah yoga yang memberikan latihan-latihan badan atau asanas. Yoga asanas memungkinkan memperbaiki kesehatan dalam tubuh, memberikan semangat, dan mempertahankan keseimbangan ketenangan diri seseorang, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam meditasi. Jawaban berikutnya yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah kita alami dalam renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan kembali menjadi basi. Engkau mungkin saja menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikannya apapun dari Tuhan. Yang pertama yaitu menjahili teman dengan sesuatu tapi gagal, sehingga perbuatan jahil tersebut berbalik mengenai diri saya sendiri. Saya pernah mengambil uang teman, namun keesokan harinya uang saya lebih banyak hilang dari yang saya ambil kemarin. Yang terakhir yaitu suatu hari saya tidak bermain pedang pada orang tua, mau pergi berlibur, akhirnya dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan. Itu akibat dari tidak hormat kepada orang tua dan tidak pernah berpamitan jika keluar rumah. Yang terakhir yaitu syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin. Mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi, tenang dan bijaksana. Teguh dalam melaksanakan dharma, serta melaksanakan tapa brata. Selalu berpedoman pada kitab suci Weda, paham dan mengerti tentang catur Weda, berbudi pekerti luhur. Sekian dari jawaban UTS saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata saya aturkan parama santi. Om Santi, 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 Om.